Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Persaudaraan tercatat dalam buku sejarah. Perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul, Kota Madiun, rumah kita bersama. Yang dulur-dulur, selamat pagi. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini dulur-dulur kembali ke video terbaru Bima HNF, dan kali ini Bima mengajak dulur-dulur semua untuk membahas sebuah hal yang di sini menurut kita adalah pembahasan yang sangat menarik sekali ya dulur-dulur. Karena yang dimana di sini Bima akan memberikan sebuah fakta kepada dulur-dulur semua tentang 5 jenis warga gadungan persaudaraan setia Ternate. Di sini sebenarnya sangat familiar sekali buat dulur-dulurku terutama dari kalangan organisasi persaudaraan setia Ternate. Hanya saja di sini Bima ingin membahasnya. Siapa tahu dulur-dulur semua memiliki pengalaman pribadi tentang menemui seorang warga gadungan. Sebelum kita menuju ke topik pembahasan, sekali lagi Bima ingin mengimbau kepada dulur-dulur semua agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi anjuran pemerintah untuk tetap stay di rumah. Jadi semoga dulur-dulurku semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin ya rabbal alamin. Oke dulur-dulurku, tidak perlu panjang lebar lagi. Mari kita bahas 5 jenis warga gadungan persaudaraan setia hati Ternate. Kita mulai dari nomor 1. Jenis warga gadungan persaudaraan setia Ternate yang nomor 1 adalah warga kaos. Warga gadungan model seperti ini biasanya ketika bertemu warga asli akan gelagapan ketika ditanya dulur-dulur. Dan dia selalu berkelit dengan harapan orang tidak mencurigainya. Yang padahal justru dari jawaban-jawaban tadi malah memperjelas kalau dia bukanlah seorang warga persaudaraan setia hati Ternate yang asli. Jadi mungkin dulur-dulur semua pernah menemui ada orang yang di sini dia menggunakan kaos ya kan. Lalu ketika kita samperin, kita salamin, udah agak aneh ya kan dalam ketika dia menjabat tangan kita aja udah agak aneh. Bahasanya gimana ya? Oga ono rosone ya dulur-dulur. Lalu kita tanya, misalnya dia aktif di mana, terus rayon mana, dan lalu kita tanya hal-hal yang lain lagi. Dia jawabannya malah geladrah dulur, malah ngawur. Nah, di sini nih, ini justru malah yang dia tadi tujuannya ingin membuat orang tidak curiga kalau dia ini warga gadungan. Itu justru malah ketahuan dari jawaban-jawaban dia. Saya rekam nih. Ya, ini lur. Tadi, Pak. Ya, ini iya, ganti, siswa udah pakai baju PA Jati. Iya ganti, Pak. Ini dilepas. Iya lepas ganti. Ini mau ganti dan. Ini lepas dikasih saya. Maksudnya lepas Bapak. Ya. Ini saya ganti sini lepas di sini. Hah? Lepas di sini. Ya kalau nggak mau dipulang. Iya, pulang gini. Pulang ntar bawa lagi ke sini ininya, bajunya. Ya. Iya. Ini di Kalibata. Tapi nggak hapus, itu punya. Hah? Bukan punya saya belinya. Apanya? Ininya. Lah kok dipakai? Dapat nemu. Hah? Nemu. Enggak mungkin. Demi Allah. Oh, enggak mungkin. Demi Allah. Orang latihan kok. Demi Allah, Yuk, Pak. yuk push up aja push up. Ini biar teman-teman tahu ya, dulur-dulur tahu, semua tahu kalau emang ini ya kan 100 kali aja. Jambon masih mending 100 kali. Udah saya sita nih. Jadi bukan warga, ngaku-ngaku warga, padahal masih latihan di Jambon. Nggak kuat, Pak. Hah? Nggak kuat. Lagi. Baru berapa tik? 30 kok. 100. Beneran nggak kuat. Astagfirullah. Kita menuju ke nomor 2. Jenis warga gadungan persaudaraan setia Ternate yang nomor 2 adalah warga sosmed. Warga gadungan model seperti ini biasanya hanya berani menunjukkan bahwa dirinya warga itu hanya di sosial media dulur-dulur. Yang sebenarnya dia sendiri tuh tahu dulur-dulur, jika videonya tersebut sampai tersebar, pasti akan sangat beresiko baginya. Jadi banyakkan orang-orang yang aktif di seperti TikTok ya kan, atau Instagram,
atau YouTube, mereka ini sangat menggemari PSHT ya, sering nonton video-video tentang PSHT. Yang alhasil minimal orang-orang ini bisa melakukan pembukaan, yang walaupun pasti dia akan salah dalam melakukannya. Oke, kita menuju ke nomor 3. Jenis warga gadungan persaudaraan sejati teratai yang nomor 3 adalah warga acting. Model warga yang seperti ini pasti awal ditemukannya lebih sering dikerjain oleh warga yang asli. Seperti contoh, ditanya-tanya soal internal PSHT, yang pastinya jawaban tersebut akan bikin ngakak atau justru menambah emosi. Jadi yang dimaksud di sini dulur-dulur, ada seseorang yang di sini dia ngaku dia pernah ikut latihan. Sebenarnya bahasanya dari situ aja udah bisa ditebak kalau ini sebenarnya bukan warga. Tapi karena warga PSHT itu kadang juga iseng ya. Wah, ini kelihatannya nih kasarannya keminter lah, istilahnya keminter sebutannya. Sok-sokan, nah seperti itu. Tanya lebih dalam lagi. Emang ikut PSHT itu keuntungannya apa sih mas ya? Terus sampean aktif di rayon mana ya kan? Terus pelatihnya dulu siapa gini? Dia jawabannya semakin ditanya lebih detail atau semakin ditanya lebih spesifik tentang PSHT. Biasanya model-model warga acting seperti ini orangnya akan menjawab lebih gimana ya dulu? Lebih sok lagi. Jujur, ini penasaran aku mau dikasih malu sabar, sabun putih, baru Mustika Batu Teratai kok itu bagus. Mustika Batu Teratai. Liyane kuwi nang nggawa. Mboten. Dadi keimangan apa sampean? Napa? Keimangan apa ning kono? Anu niku kayak banyu kambil, poso, karo putih. Warga-warga yang acting seperti ini adalah warga yang tidak paham akan organisasi PSHT. Yang dia dulu merasa pernah ikut, dia menganggap bahwa dia adalah bagian dari PSHT. Yang padahal di PSHT itu ada tingkatan-tingkatannya dan ada tingkat penyelesaian akhir dari istilahnya pendidikan itu sendiri menjadi seorang siswa PSHT. Disahkan menjadi seorang warga. Setelah disahkan menjadi seorang warga, dia baru bisa disebut sebagai warga atau anggota persaudaraan sejati teratai yang resmi. Kalau yang sekedar ikut terus putus di sabuk jambon atau sabuk hijau atau putus di tengah jalan intinya, itu belum disebut sebagai anggota PSHT. Jadi istilahnya malah protolan, sekedar protolan. Oke dulur, kita lanjut ke nomor 4. Jenis warga persaudaraan sejati teratai yang nomor 4 adalah warga pengurus. Mengapa dinamakan seperti ini? Sudah jelas. Karena selain dia seorang warga gadungan, dia berani masuk dalam kepengurusan organisasi persaudaraan sejati teratai. Nama saya Jubaidi, mantan dari ketua ranting dan sebagai warga gadungan atau warga pembohong, khususnya kepada persaudaraan Setia Hati Teratai, juga saudara-saudara yang ada di sini. Semuanya atas nama pribadi saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota persaudaraan Setia Hati Teratai, khususnya kepada saudara-saudara persaudaraan Setia Hati Teratai di Tanjung Jabung Timur dan Mendara Ulu, ranting Mendara Ulu ini. Atas minta maafan saya ini, saya bersedia mengikuti latihan sebagaimana mestinya. Demikian permohonan minta maaf saya kepada semua saudara-saudara persaudaraan Setia Hati Teratai. Walaupun kini kalian semuanya ibaratnya bukan saudara emas persaudaraan Setia Hati Teratai, tetapi Allah dalam hati kecil emas ini masih mengatakan semuanya kalian
Kalian itu adalah saudaraku semuanya. Sekali lagi dalam hati kecilku, mohon maaf atas perbuatan tambah sedih. Ya Allah. Jangan maaf. Terus nangis pas nangis sudah pas ya. Nangis sudah nangis. Biarlah ya, biarlah. Ikhlaskan dulu. Sesali semua yang diperbuat. Yang ini sudah sering dibahas oleh konten-konten kreator yang lain dan dari berbagai macam pendapat yang berbeda. Kalau saya pribadi dulu-dulur, jangankan warga yang dia menjadi seorang pengurus selama bertahun-tahun, warga yang gadungan baru saya temukan aja, itu saya perlakukan selayaknya apa yang telah dia lakukan selama dia mengaku menjadi warga. Kita lihat seberapa fatal yang dia lakukan ya kan, menjadi seorang warga. Tapi kalau misalnya dia sampai mengaku-ngaku menjadi seorang pengurus ya kan, dia bahkan masuk ke internal PSHT. Ada yang berpendapat bahwa mau bagaimanapun dia ini berjasa untuk PSHT ya kan. Jadi alangkah baiknya kita arahkan agar dia menjadi seorang warga yang asli. Jadi kita suruh latihan dari polos hingga warga. Itu juga ada benarnya, tapi ada salahnya juga. Karena yang dimana di sini dia seorang pengurus dan bahkan ada contoh dia mengaku sebagai sudah tingkat 2 ya. Di sini kan ada proses namanya pengesahan, dan pengesahan itu sendiri atau kecerahan itu sendiri memiliki syarat-syarat tertentu yang sudah ditentukan dalam ADART dulu. Apabila dia bukan seorang warga, istilahnya gini loh. Kalau imamnya aja tidak wudhu ya kan, bagaimana makmumnya ketika sholat berjamaah ya. Jadi kalau pemimpinnya saja bukan warga asli, bagaimana siswa yang dia didik ini, apakah bisa dikatakan sah menjadi seorang warga? Di situ yang bisa menjadi kontroversi. Oke, kita menuju ke nomor 5. Jenis warga gadungan persaudaraan sati teratai yang nomor 5 adalah warga pelatih. Di antara sekian warga gadungan, model seperti ini adalah yang paling beresiko besar. Karena jika sampai ketahuan, pasti yang jelas dia harus menghadapi warga-warga PSHT yang asli, entah dengan cara apapun. Entah itu mau sambung, ya kan? Atau mau dieksekusi, kuda-kuda tengah, dulu semua paham kan? Kita repot ya dulur-dulur, ketika kita kedatangan seorang warga tamu, ketika kita menanya KTA takutnya tersinggung ya kan, takut gak sopan. Tapi sebenarnya itu adalah tindakan untuk mengantisipasi hal seperti ini. Apabila ada warga gadungan yang masuk, karena sangat sering terjadi, orang yang di sini bukan warga, dia bahkan berani nekat masuk ke rayon atau ke tempat latihan pakai sakral lengkap seakan-akan dia seorang warga asli. Terus apabila dia sudah pakai sakral lengkap, warga gadungan ini berani ikut megang atau melatih siswa. Ini bagaimana perasaan siswa ini ya kalau tahu yang melatih dia ternyata bukan warga PSHT. Jadi di situ letak amarah dari pelatih ini akan memuncak apabila dia mengingat perjuangan adik-adik untuk menjadi seorang warga. Sangat luar biasa, ya kan, susah payah. Di sini ada seorang warga gadungan, dia mengaku pengesahan tahun sekian ya kan dari rayon ini, ranting ini, dia paham ya kan tentang struktur organisasi PSHT ini dan dia ikut melatih. Ini pasti sangat sakit hati sekali pelatihnya. Jadi semoga tidak terjadi di tempat latihan kita semua ya dulur-dulur. Oke dulur-dulurku, itu tadi adalah 5 jenis warga gadungan persaudaraan sati teratai. Kira-kira kalian pernah menemui warga yang model gimana sih?
Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin cerita kalian bisa menjadi pengalaman dan pembelajaran kita semua agar tidak terjadi di tempat latihan kita atau di tempat kita. Dan apabila kita menemukan warga model seperti itu pun, jangan sampai kita melakukan tindakan main hakim sendiri, yang itu nanti bisa berefek fatal. Walaupun kita tahu perjuangan menjadi seorang warga persaudaraan sejahtera itu sangat-sangat berat, alangkah baiknya kita bisa mengedukasi orang-orang ini, karena belum tentu orang-orang yang mau gaduhan ini dia berniat jahat menjadi seorang warga PSHT. Siapa tahu dia memang ingin menjadi seorang warga, namun hanya tidak tahu jalannya saja, dulur-dulur. Mari kita arahkan agar orang-orang yang ingin ikut PSHT bisa bergabung menjadi saudara kita dengan jalur yang benar. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video Bima ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Tercatat dalam buku sejarah, perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul, Kota Madiun, rumah kita bersama.